Selamat pagi Pak dosen, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan materi saya mengenai upaya Bank Danamon dalam menjaga kesehatan banknya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Francisca Jessica Adventiawea dengan NIM 331229192. Bank Danamon didirikan pada 16 Juli 1956 oleh A. L. Arif dan Saman Hudi sebagai Bank Kopra Indonesia, di mana fokus utamanya adalah memberikan layanan perbankan kepada para petani kelapa sawit. Kemudian, pada tahun 1976, bank ini berganti nama menjadi Bank Komersial yang menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan. Sejak itu, Bank Danamon terus berkembang dan menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia dengan jaringan cabang yang luas dan beragam produk dan layanan yang ditawarkan. Yang pertama, pengertian Bank Danamon. Bank Danamon merupakan sebuah institusi keuangan yang beroperasi sebagai bank komersial di Indonesia. Nama Danamon itu sendiri berasal dari kata dana moneter yang mencerminkan fokus bank pada penyediaan berbagai layanan keuangan. Bank Danamon adalah sebuah lembaga perbankan yang menyediakan berbagai layanan keuangan kepada individu, usaha kecil dan menengah, serta perusahaan besar di Indonesia. Bank ini menjalankan fungsi dasar bank dengan menawarkan produk-produk seperti tabungan, deposito, kredit, kartu kredit, dan layanan perbankan digital. Selain itu, Bank Danamon juga memiliki unit usaha syariah yang menawarkan produk keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, prinsip-prinsip Bank Danamon. Prinsip-prinsip Bank Danamon mengacu pada nilai-nilai inti dan standar operasional yang dipegang oleh bank dalam menjalankan aktivitas perbankannya. Prinsip-prinsip ini mencerminkan komitmen Bank Danamon terhadap tata kelola yang baik, pelayanan nasabah, dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Bank Danamon memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, transparansi. Dalam transparansi, Bank Danamon memastikan keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan, termasuk laporan keuangan dan kebijakan perusahaan. Yang kedua, akuntabilitas. Dalam akuntabilitas, setiap tindakan manajemen dan operasional dilaksanakan dengan tanggung jawab yang jelas. Direksi dan manajemen bank bertanggung jawab terhadap kinerja dan pengelolaan risiko. Yang ketiga, tanggung jawab. Dalam tanggung jawab, Bank Danamon mematuhi seluruh peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta menerapkan praktik-praktik perbankan yang aman dan sehat. Yang keempat, kemandirian. Dalam kemandirian, Bank Danamon harus membuat keputusan-keputusan penting dengan diambil tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak luar, memastikan independensi dalam pengelolaan bank. Yang kelima, keadilan. Bank Danamon memperlakukan semua pemangku kepentingan dengan adil dan setara, baik itu nasabah, karyawan, maupun pemegang saham. Prinsip yang kedua, pelayanan nasabah. Yang pertama, fokus pada nasabah. Bank Danamon menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan nasabah. Serta Bank Danamon juga berkomitmen memberikan pengalaman perbankan yang mudah, cepat, dan personal. Yang kedua, keamanan dan kerahasiaan. Bank Danamon melindungi data pribadi dan transaksi nasabah dengan sistem keamanan yang canggih. Yang ketiga, inovasi dan digitalisasi. Bank Danamon mengembangkan solusi perbankan digital untuk mempermudah akses dan penggunaan layanan perbankan seperti mobile banking dan internet banking. Yang ketiga, prinsip manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi dan mitigasi risiko. Bank Danamon harus secara proaktif mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dalam operasional bank, termasuk risiko kredit, pasar, dan operasional. Yang kedua, kepatuhan. Bank Danamon memastikan bahwa semua kegiatan bank mematuhi regulasi yang berlaku dan standar internasional terkait manajemen risiko. Prinsip yang keempat, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang pertama, kontribusi kepada masyarakat. Bank Danamon harus berpartisipasi dalam inisiatif-inisiatif sosial dan ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk program-program seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Yang kedua, peduli lingkungan.
Bank Danamon harus mendorong praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui kebijakan internal yang berkelanjutan. Prinsip yang kelima, etika bisnis. Yang pertama, integritas. Bank Danamon menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam semua aspek operasional dan interaksi dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, profesionalisme. Bank Danamon harus mendorong standar profesionalisme yang tinggi di antara karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Prinsip yang keenam, keterbukaan dan komunikasi. Yang pertama, keterbukaan informasi. Bank Danamon menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan publik. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Bank Danamon membangun komunikasi yang efektif dan transparan untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan informasi yang relevan dan terkini. Prinsip-prinsip Bank Danamon mencerminkan komitmennya terhadap tata kelola yang baik, layanan pelanggan yang unggul, manajemen risiko yang efektif, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam upaya Bank Danamon untuk menjaga kepercayaan dan hubungan baik dengan nasabah, pemegang saham, karyawan, serta masyarakat luas. Yang ketiga, tujuan Bank Danamon. Bank Danamon bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial di Indonesia melalui penyediaan layanan keuangan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. Bank Danamon berfokus pada penyediaan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai segmen nasabah, termasuk individu, usaha kecil dan menengah, serta korporasi besar. Melalui produk dan layanan nasabah yang mudah diakses, termasuk perbankan digital, bank ini berupaya meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani. Selain itu, Bank Danamon berkomitmen pada tata kelola perusahaan yang baik, menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif dan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan, bank ini berusaha untuk memberikan nilai tambah bagi pemegang sahamnya. Bank Danamon juga menaruh perhatian besar pada tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Secara keseluruhan, tujuan Bank Danamon adalah untuk menjadi mitra keuangan terpercaya yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luas. Yang keempat, upaya Bank Danamon dalam menjaga kesehatan banknya. Bank Danamon menjaga kesehatan keuangannya melalui pengelolaan risiko yang cermat dan diversifikasi portofolio. Dengan menerapkan prosedur evaluasi kredit yang ketat dan terus memantau risiko, bank ini memastikan bahwa hanya nasabah yang memenuhi syarat yang mendapatkan pinjaman, sehingga meminimalkan risiko gagal bayar. Selain itu, bank memelihara likuiditas yang cukup dan mengelola kecukupan modal sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan standar internasional, dan memastikan kemampuan untuk menutupi potensi kerugian. Di sisi operasional, Bank Danamon berinvestasi dalam teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Dengan perkembangan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, bank memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik. Melalui kombinasi strategi ini, Bank Danamon berhasil menjaga stabilitas finansial dan operasional, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang kelima, bentuk pelayanan Bank Danamon. Bank Danamon menyediakan berbagai bentuk pelayanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam nasabah di Indonesia. Yang pertama, layanan perbankan digital. Dalam layanan perbankan digital, Bank Danamon melakukan beberapa bentuk pelayanan. Yang pertama, Danamon Online Banking. Danamon Online Banking merupakan platform internet banking yang memungkinkan nasabah untuk mengakses rekening mereka, melakukan transfer dana, pembayaran tagihan, dan transaksi lainnya secara online. Yang kedua, Danamon Mobile Banking. Danamon Mobile Banking merupakan aplikasi mobile banking yang memungkinkan nasabah untuk mengelola rekening mereka melalui smartphone, termasuk fitur-fitur seperti pembelian pulsa, transfer antar rekening, dan lainnya.
Yang ketiga, dompet DSafe merupakan layanan tabungan digital yang memungkinkan nasabah untuk membuka dan mengelola tabungan secara digital tanpa harus mengunjungi kantor cabang. Yang kedua, produk dan layanan keuangan. Dalam produk dan layanan keuangan, bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Bank Danamon adalah yang pertama, tabungan dan deposito. Bank Danamon melakukan berbagai pilihan tabungan dan deposito dengan berbagai tingkat bunga dan jangka waktu yang fleksibel. Yang kedua, kartu kredit. Bank Danamon melakukan penawaran berbagai jenis kartu kredit dengan berbagai program cashback, reward, dan diskon di merchant tertentu. Yang ketiga, pinjaman personal dan bisnis. Bank Danamon memiliki solusi pembiayaan untuk kebutuhan personal dan bisnis dengan proses pengajuan yang mudah dan cepat. Yang ketiga, layanan perbankan syariah. Dalam layanan perbankan syariah, Bank Danamon melakukan layanan Danamon Syariah, di mana Danamon Syariah ini merupakan unit usaha syariah yang menyediakan produk dan layanan perbankan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk tabungan, pembiayaan, dan investasi syariah. Yang keempat, layanan tambahan. Dalam layanan tambahan, Bank Danamon melakukan bentuk pelayanan berupa pembayaran tagihan, yang merupakan kemudahan dalam pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti listrik, telepon, dan lainnya, melalui berbagai kanal termasuk internet banking dan mobile banking. Yang kedua ada asuransi, merupakan penawaran berbagai produk asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah untuk melindungi aset dan keluarga mereka. Yang kelima ada layanan investasi. Dalam layanan investasi, Bank Danamon melakukan bentuk pelayanan berupa Danamon Investment Center yang merupakan layanan untuk nasabah yang ingin melakukan investasi, baik dalam bentuk reksadana, obligasi, maupun produk investasi lainnya. Yang keenam ada pelayanan khusus untuk korporasi dan institusi. Merupakan solusi perbankan yang disesuaikan untuk korporasi besar, institusi keuangan, dan entitas lainnya, termasuk layanan treasury, cash management, dan pembiayaan korporat. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Danamon memiliki peran yang penting dalam industri perbankan di Indonesia dengan berbagai karakteristik dan strategi pelayanan yang mencakup teknologi digital, inovasi produk, dan komitmen pada inklusi keuangan. Bank Danamon menonjolkan diri melalui layanan perbankan digital yang canggih seperti Danamon Online Banking dan Danamon Mobile Banking yang meningkatkan kemudahan akses dan pengelolaan keuangan bagi nasabahnya. Selain itu, bank ini menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan seperti tabungan, kartu kredit, pinjaman personal, dan layanan syariah melalui Danamon Syariah. Dalam menjaga kesehatan keuangannya, Bank Danamon menerapkan manajemen risiko yang ketat, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mengembangkan strategi inovatif untuk memenuhi ekspektasi nasabah dan memperluas jangkauan pasar. Dengan komitmen pada tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial, Bank Danamon terus berupaya untuk menjadi mitra keuangan yang terpercaya dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Itu saja presentasi saya mengenai upaya Bank Danamon dalam menjaga kesehatan banknya. Sekian dan terima kasih.